Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Xiang Zili berhenti karena terkejut, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, benar. Karena ada formasi mantra cadangan, para kultivator kuno seharusnya menyiapkan cara alternatif untuk mengendalikannya, tetapi keberadaan alat ajaib itu tidak diketahui. Dikatakan tersembunyi di tempat biasa-biasa saja di gunung. Hanya satu dari keturunan guru Kunwu yang mengetahui lokasinya. Namun, keturunan ini telah lama menyembunyikan identitas mereka. Apa yang harus kita lakukan? Linglong dengan getir berkata, orang tua berkabut itu terlalu berhati-hati. Lin Yinping dan Mayat Xiong memasang ekspresi khawatir saat mendengar ini. Han Li mengerutkan kening dan bertanya, apakah alat ini juga ditata seperti segel kekaisaran? Tidak, itu disebut Heaven Crystal Stele. Xiang Zili dengan santai menjawab, dengan itu, kita akan dapat menggunakan formasi penyegelan cadangan. Wajah Han Li berubah, dan dengan terkejut, dia mengingat lempengan yang dia peroleh dari gerbang gunung. Bukankah nama itu tertulis di atasnya? Tatapan Linglong dengan santai melewatinya juga saat ini diucapkan. Han Li merasakan jantungnya jatuh. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, mari kita coba meninggalkan gunung terlebih dahulu. Iblis tidak akan bisa kabur dalam hitungan beberapa hari. Mari ambil kesempatan ini untuk mengumpulkan orang-orang di dekat Nanjiang dan menempatkan formasi besar untuk menyegel gunung untuk sementara waktu. Setelah itu, saya akan mengumpulkan semua sekte Jin Agung di sini. Meskipun iblis akan sangat kuat dengan Ki Jahat, dengan timbunan kultivator menyerangnya, tidak ada alasan ia tidak akan binasa. Adapun Ki Iblis sejati, kita dapat mengubah ribuan kilometer di sekitarnya menjadi area terlarang sementara kita memikirkan cara untuk menahannya. Dengan pengalaman Xiang Zili, hanya butuh beberapa saat baginya untuk membuat rencana. Mayat Xiong menghela nafas panjang dan dia dengan sopan menjawab, kata-kata rekan Daois Xiang cukup masuk akal. Saya akan kembali ke lembah Myriad Demon, dan membuat laporan ke penguasa lembah. Hal ini tidak hanya menyangkut manusia. Jika lembah Anda mengambil tindakan, peluang kemenangan kami akan jauh lebih besar. Saya sudah lama mendengar tentang kekuatan rekan Daois C khususnya. Sayang sekali saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyapanya karena dia selalu mengasingkan diri. Xiang Zili berbicara sambil tersenyum. Mayat Xiong tertawa kering dan matanya berubah arah. Dia memberi Linglong busur hormat dan berkata, selir kekaisaran, penguasa lembah kami mengatakan bahwa dia adalah kenalanmu. Dia, dengan mengatakan itu, dia mengirimkan sisa pesannya kepadanya melalui transmisi suara. Ekspresi tenang Linglong bergerak dan matanya menunjukkan keterkejutan. Itu dia. Aku bertanya-tanya bagaimana dia tahu akulah yang disegel di sini. Linglong menggumamkan beberapa kata saat dia memikirkan masalah itu, wajahnya terlihat lelah. Kor Xiong dengan tulus berkata, karena selir kekaisaran sudah mengetahui identitas penguasa lembah kami, bukankah lebih baik bagimu untuk tinggal bersama kami di lembah Myriad Demon, selama beberapa waktu? Dengan iblis dan varian yang tak terhitung jumlahnya, kami akan dapat memilih tubuh yang tepat untukmu. Saya tidak tertarik meninggalkan Gunung Kunwu. Sebentar lagi, aku akan kembali ke lantai 9. Orang-orang di ruangan mengira mereka salah dengar. Selir kekaisaran ingin kembali ke dalam. Bagaimana itu bisa terjadi? Mayat Xiong berteriak. Benar, tapi bukan aku sendiri. Dia menunjuk ke arah Han Li dan berkata, dia akan menemaniku. Petir Divine Devil Bane milik orang ini akan berguna. Han Li menunjukkan keterkejutannya, tapi itu segera dinetralkan. Xiang Zili menatap Han Li dengan tatapan aneh dan mau tak mau bertanya, Senior Linglong, pasti kamu bercanda. Mengapa Anda melakukan sesuatu yang begitu berbahaya? Kami berbeda, Linglong dengan dingin menyatakan,
saya awalnya berasal dari alam roh dalam tubuh saya yang sebenarnya. Bahkan jika kultivasi saya dipulihkan ke tahap transformasi dewa akhir, saya tidak akan dapat kembali ke alam roh kecuali saya mendapatkan kembali tubuh sejati saya. Setelah selesai, saya akan kembali melalui aliran roh terbalik. Kali ini, saya akan bersiap untuk menggunakan kemampuan bawaan dari Silver Moon Wolves. Dengan mengandalkan ini, aku seharusnya memiliki setengah kesempatan untuk mengambil kembali tubuhku. Ini, tolong pertimbangkan kembali. Mayat Xiong memasang ekspresi ragu-ragu. Xiang Zili juga menentang hal ini. Linglong hanya menyikat rambut dari wajahnya dan menyeringai, "Aku tahu kamu ingin aku berbagi denganmu keberadaan aliran roh terbalik. Anda takut kehilangan kesempatan jika saya masuk." Ketika mereka mendengar hal ini, mayat Xiong tampak malu, tetapi Xiang Zili tetap tidak berubah dan menolak klaimnya. Linglong dengan ceroboh menyatakan, "Cukup. Meskipun ada banyak manusia dan iblis yang turun ke dunia ini, sepertinya tidak ada dari mereka yang mengetahui detail aliran roh terbalik. Bahkan di alam roh, mereka bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh kultivasi umum. Aliran roh terbalik ini tidak memiliki posisi atau keberadaan tetap." Mata Han Li berkedip seolah sedang memperhatikan apa yang terjadi di hadapannya. Namun, indera spiritualnya terfokus pada Heaven Crystal Stele di kantong penyimpanannya. Di samping, perhatian Lin Yinping benar-benar terpesona oleh percakapan rahasia mereka tentang aliran roh terbalik. "Apa maksudmu mereka tidak memiliki keberadaan tetap?" Xiang Zili bertanya dengan ekspresi muram. "Ini cukup sederhana. Aliran roh terbalik adalah bagian sementara yang kami buat menggunakan kekuatan langit dan bumi. Bagian yang membawa kita ke sini sudah lama tidak ada lagi," kata Linglong dengan dingin. "Mustahil." Mayat Xiong dengan cepat berteriak, "Saya dengan jelas melihat orang-orang yang kembali ke dunia roh setelah perang. Tanpa aliran roh terbalik, bagaimana ini bisa dilakukan?" Linglong dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu lupa bahwa para kultivator kuno dari alam fana menghubungi alam roh untuk meminta bantuan selama invasi iblis Penatua." Dupa bisikan alam. Xiang Zili mengerutkan alisnya. "Iya, ketika orang-orang itu kembali, mereka menyalakan dupa untuk memberitahu alam roh agar membuka jalan. Bahkan jika Anda berhasil mendapatkan ritual itu, apakah Anda tahu ada orang di alam roh yang mau membuka jalan?" Sejumlah besar batu roh tingkat puncak digunakan dalam pembuatan aliran roh terbalik. Bahkan jika manusia dan iblis bergandengan tangan, itu akan menjadi tugas yang mustahil untuk diselesaikan. Kata-kata Linglong memupus harapan terakhir Kors Xiong. Tapi kemudian, bagaimana Yang Mulia bermaksud untuk kembali ke alam roh? Xiang Zili dengan tenang bertanya. "Aku adalah selir dari Wolf Monarch Tian Kui dan High Princess dari Silver Moon Wolves. Keadaan saya berbeda. Tubuh dan indera spiritual saya memiliki jejak piring penentang bintang. Selama saya dapat mengambil kembali tubuh saya dapat mengaktifkan kekuatan jejak. Seorang penatua di klan saya menempatkan formasi yang diaktifkan oleh kekuatan lempeng penentang bintang, bahkan di seluruh alam. Ini akan dengan paksa membuka aliran roh terbalik berskala kecil untuk membawaku kembali. Bagian itu hanya untuk saya sendiri. Jika orang lain mencoba mengambilnya tanpa jejak, tubuh mereka akan segera dihancurkan oleh distorsi spasial bagian itu. Kalau bukan karena tiba-tiba memiliki fragmen jiwa Yuan Cha dan pemisahan jiwaku, aku sudah lama kembali ke alam roh." Linglong berbicara dengan nada pahit. Kors Xiong melirik piring di tangan Linglong dan dengan bingung berkata, "Sebuah jejak. Piring penentang bintang di tangan Anda bukankah tubuh aslinya? Saya curiga harta karun legendaris ini terlalu lemah." Senyum Xiang Zili memudar dan ekspresinya berubah muram. Harapannya selama beberapa ratus tahun telah hancur total. Pada saat itu, Han Li menjadi waspada dan diam-diam mundur beberapa langkah. Dia tidak tahu apakah sesuatu akan segera terjadi.
Mayat Xiong menghela nafas dan bertanya dengan nada putus asa, mungkinkah kecuali seseorang mencapai tahap transformasi dewa akhir, tidak ada metode lain untuk naik? Linglong melihat tatapan tulus mereka dan tersenyum. Dengan pembawaan yang menawan, dia berkata, tentu saja tidak. Selain aliran roh terbalik, hanya ada satu metode lain, tetapi hanya layak secara teori. Hanya sedikit yang pernah berhasil dengan metode ini karena sebagian besar mati dalam usahanya. Apakah Anda ingin mendengarnya? Ketika Han Li melihat ini, dia merasa mulutnya menjadi kering, dan dia segera menggunakan teknik pengembangan hebat dalam ketakutannya, menstabilkan pikirannya yang terguncang. Tentu saja saya ingin mendengarnya, Xiang Zili buru-buru menjawab, bahkan jika ada bahaya, saya lebih suka mengambil risiko daripada menunggu kematian saya tetap diam. Kor Xiong berulang kali menganggukkan kepalanya. Aku bisa memberitahumu, tapi ada harganya. Saya membutuhkan kalian berdua untuk meminjamkan sesuatu kepada saya untuk membantu saya mendapatkan kembali tubuh saya. Ekspresi licik muncul di wajah Linglong. Meminjamimu sesuatu. Xiang Zili dan Mayat Xiong tertegun. Itu benar, gumam Linglong, replika pedang naga iblis dan 2 jimat pemecah dunia rekan Daois Xiang. Xiang Zili tidak ragu dengan usulan Linglong dan langsung menyetujuinya. Kor Xiong, di sisi lain, tidak mudah terombang-ambing, tetapi dia akhirnya mengertakkan gigi dan mengangguk. Tidak peduli betapa berharganya pedang darahnya, itu jauh di bawah jalan menuju alam roh. Sesaat kemudian, 2 jimat kuning dan pedang merah sepanjang 1 kaki muncul di tangan Linglong. Wanita itu mengamati mereka dengan cermat dan mengutak-atik pisau merah. Cahaya merah kabur di udara sebelum dia mengangguk puas. Dia menoleh ke keduanya dan berkata, selain aliran roh terbalik sementara, ada satu simpul spasial lemah yang menghubungkan kedua alam. Kekuatan duniawi dari lokasi ini sangat lemah sehingga ada air mata spasial yang menghubungkan kedua dunia. Dengan kekuatan yang cukup, Anda bisa membuka jalan menuju surga. Di masa lalu ketika iblis Penatua menginvasi dunia fana, itu melalui metode yang sama. Kalau tidak, akan sulit bagi Tuan Suci mereka untuk memasuki dunia ini, tidak peduli seberapa kuat mereka. Simpul spasial. Xiang Zili bergumam. Yang lain memasang ekspresi ingin tahu ketika mereka mendengar ini. Linglong dengan acuh menjelaskan, mengingat betapa luasnya alam ini, mereka sangat sulit ditemukan. Pada zaman kuno, mereka hanya menemukan selusin titik seperti itu, dan kadang-kadang akan berubah posisi, tetapi ada beberapa yang memiliki lokasi tetap. Bagaimanapun, mereka sangat tidak stabil. Lorong-lorong di sana kadang-kadang runtuh dan hanya sementara, membuat mereka sangat berbahaya tidak seperti aliran roh terbalik. Tapi yang paling berbahaya saat melewatinya bukanlah ketegangan batas antar alam, tapi badai spasial yang akan muncul dari ketidakstabilannya. Bahkan karakter yang sangat kuat akan menemukan kematian jika mereka tertarik ke dalamnya. Adapun lokasi, saya tahu beberapa, tetapi ribuan tahun telah berlalu. Sebagian besar dari mereka kemungkinan telah menghilang atau berpindah lokasi. Ini akan tergantung pada Anda untuk menemukan node spasial baru. Tetapi sebelum Anda pergi, saya memiliki lokasi simpul asli saya, metode untuk menemukannya, dan detail khususnya. Maka kita harus berterima kasih kepada selir kekaisaran atas masalahnya. Mayat Xiong dan Xiang Zili sangat gembira dan mereka berdua menawarkan slip giok putih kepada wanita berambut perak itu. Dia kemudian menuliskan informasi sebelum mengembalikannya. Di samping, Lin Yinping memandang dengan kerinduan, tetapi dia tidak berani meminta informasi. Linglong lalu berkata, baiklah, pertukaran sudah selesai, dan berdasarkan pengalamanmu, kamu pasti bisa menilai apakah informasinya asli. Sekarang, saya akan kembali ke saku lantai 9. Jika Anda tidak ingin ditarik masuk, pergilah. Saya tidak dapat menjamin jika Penatua Iblis akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri.
Xiang Zili dan Mayat Xiong mengucapkan beberapa kata lagi untuk menentang keputusannya, tetapi mereka segera menyerah dan tidak banyak bicara lagi sebelum terbang. Lin Yinping melirik Han Li sebelum diam-diam mengikutinya. Dalam sekejap mata, hanya Han Li dan Linglong yang tersisa. Han Li menatapnya dengan ekspresi acuh dan mata menyipit. Dia, di sisi lain, sedang mengawasi pintu keluar aula. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang dan berkata, keduanya cukup bijaksana. Mereka tidak meninggalkan indera spiritual apapun untuk dibongkar. Kamu bisa mengeluarkan Heaven Crystal Stele itu sekarang. Han Li menghela nafas dalam hati dan menjawab, bagaimana kamu begitu yakin bahwa aku benar-benar memiliki prasasti itu? Jika itu bukan Heaven Crystal Stele, lalu apa itu? Jangan lupa bahwa sebagian dari jiwaku adalah roh artefakmu, dan dia melihat karakter kuno tertulis di atasnya. Selama Anda membantu saya mendapatkan kembali tubuh saya, penguasa 8 roh akan menjadi milik Anda, dan saya bahkan akan meninggalkan kuali Heaven Void di tangan Anda. Meskipun harta roh biasa sangat langka, itu sama sekali bukan harta kelas atas di alam roh. Tapi yang menurutku aneh adalah aku mendapat kesan kau masih memiliki semacam harta karun, tapi aku tidak begitu ingat apa. Kamu tidak melakukan trik apapun pada pecahan jiwaku, kan? Dengan mengatakan itu, Linglong dengan dingin memelototinya. Han Li merasa jantungnya melonjak, tetapi dia dengan tenang menjawab, senior pasti bercanda. Dengan indera spiritual Anda yang luas, bagaimana mungkin seorang kultivator Midnas Chainsaw bisa menipu Anda? Linglong mencibir dan memeriksa Han Li dengan tatapan jahat. Aku tahu bahwa fakta roh artefak belum menghilang dan ada ingatan yang terkait dengannya yang tersegel. Saya sangat ingin tahu harta apa yang Anda miliki bahkan lebih berharga daripada kuali Heaven Void. Ekspresi Han Li berubah tidak sedap dipandang, apa yang kamu rencanakan dengan informasi itu? Boneka mirip manusia kabur ke sisinya dan mulai bersinar dengan lapisan cahaya perak. Han Li sudah memutuskan sendiri. Jika dia bermaksud menanyakan pertanyaan tentang botol itu, dia akan berusaha untuk membangunkan Silver Moon dengan paksa melalui ikatannya sebagai roh artefak. Tapi kemungkinan besar dia akan ditangkap sebelum Silver Moon dibangunkan. Lagi pula, dia tidak berdaya menghadapi kemampuan tahap transformasi dewa, tapi untungnya dalam keadaan mereka saat ini, dia tidak berani melukainya. Wajah Linglong menjadi dingin dan alisnya berkerut, menunjukkan sedikit permusuhan. Han Li dengan waspada menatapnya dan mengeluarkan kipas Triflame dari lengan bajunya, diam-diam melakukan teknik juga. Pada saat yang sama, boneka mirip manusia itu mengeluarkan busur kecil ke tangannya juga. Kemudian, suara terkekeh, dan rona kemerahan serta senyum manis tiba-tiba muncul di wajah wanita itu. Pikiran Han Li kosong dan dia berteriak, Silver Moon, ini kamu. Tuan, kamu cukup licik. Untuk menyegel ingatanku tentang botol itu sebelum aku menyatu dengan Long Meng. Jika bukan karena indera spiritual kita terluka parah dalam pertempuran melawan iblis, memaksa jiwa Long Meng untuk tertidur, aku khawatir kamu benar-benar akan lolos dengan menyegel ingatanku. Melihat bahwa jiwa Silver Moon telah benar-benar mengambil alih, Han Li santai dan dengan gembira berkata, bukankah kamu juga setuju untuk disegel ingatanmu? Bagaimana lagi itu bisa dengan mudah berhasil? Meskipun aku telah mengambil kendali, jiwa Long Meng jauh lebih kuat dari jiwaku. Setelah hanya istirahat sebentar atau ketika jiwa kita selanjutnya mengalami kerusakan, dia akan mendapatkan kembali kendali. Dan meskipun dia telah menemukan ingatan yang tersegel dari sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk mengoreknya. Ukuran pemblokiran yang sederhana seperti itu sangat mudah dipatahkan. Jika guru benar-benar menginginkan informasi tentang botol kecil tetap tersembunyi, Anda perlu menggunakan teknik penyegelan roh. Dalam kondisi saya saat ini, Anda hanya dapat menyegel sejumlah kecil informasi. Dengan cara ini,
Itu akan tetap tersembunyi bahkan jika sesuatu terjadi pada salah satu dari kita, atau jika aku bukan lagi roh artefakmu. Maka itu akan selesai. Kebahagiaan perlahan memudar dari wajah Han Li dan dia dengan cemberut bertanya, ngomong-ngomong, jika kamu mendapatkan kembali tubuhmu, apakah kamu akan benar-benar kembali ke alam roh? Aku harus, sebuah ekspresi aneh melintas di wajah Silvermoon. Long Meng tidak bisa meminta aliran roh terbalik sendirian, karena kita rusak dan menjadi bagian dari yang lain. Dan hanya setelah saya kembali ke alam roh, saya akan memiliki kesempatan untuk membebaskan diri saya dari status roh artefak. Untuk sementara, Han Li tetap diam. Silvermoon perlahan berkata, bagaimana kalau guru menggunakan tekniknya terlebih dahulu? Kami tidak punya waktu untuk berunding. Sebentar lagi, aku akan menggunakan jimat penghancur dunia untuk membuka jalan ke lantai 9 dan aku akan menggunakan pedang darah untuk melawan iblis. Anda harus menggunakan kesempatan ini untuk mengaktifkan Heaven Crystal Stellar. Selama Anda dapat mengaktifkan formasi mantra penekan, saya dapat menggunakan kemampuan melahap jiwa saya untuk mengambil kembali tubuh saya dengan paksa. Setelah saya melahap pecahan jiwa Yuan Cha, masalah ini akan diselesaikan. Baiklah, aku akan meletakkan formasi mantra sementara kalau yang lain kembali. Han Li mengangguk dan membalik tangannya, mengeluarkan satu set alat formasi mantra. Dia mengirim mereka ke tanah dalam seberkas cahaya, segera menutupi sepertiga aula dalam kabut cahaya biru. Silvermoon hanya duduk diam dan mengawasinya. Han Li duduk di seberangnya dan menatap wajahnya yang tanpa celah. Saya akan mulai. Hati-hati. Dengan mengatakan itu, Han Li membentuk gerakan mantra dan bintik cahaya yang dipancarkan dari tubuhnya saat dia mengucapkan mantra yang agak samar. Beberapa saat kemudian, cahaya yang menyala malah dipancarkan, benar-benar menyelimuti keduanya. Setelah beberapa waktu, nyanyian berhenti, Silvermoon menghela nafas, dan cahaya menghilang. Dia menekankan tangannya ke dahinya, menunjukkan sedikit rasa sakit dari wajahnya. Apa kamu baik-baik saja? Han Li bertanya dengan cemas. Wajah Silvermoon kembali normal dan dia dengan manis tersenyum padanya, aku baik-baik saja. Tekniknya berhasil. Bahkan jika dia mendapatkan kembali kendali, dia tidak akan dapat memulihkan ingatan yang tersegel. Ayo pergi, kita tidak punya waktu untuk kalah. Long Meng bisa bangun kapan saja. Kecantikan aslinya yang mengharukan telah kembali sepenuhnya. Han Li menatap Silvermoon dan dengan ragu mengangguk setelah memastikan dia baik-baik saja. Keduanya kemudian berdiri dan Silvermoon melambaikan tangannya, melepaskan jimat kuning ke dinding aula. Semburan cahaya kuning menyala, dan dinding ke kantong ruang lantai 9 robek terbuka.